lalu Sabtu ya kalian udah menerima raport bukan laporan ya, laporan tengah semester karena tidak ada PTS gitu ya. Jadi laporan tengah semester. Nah, kalian sudah melihat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kami sebagai pengajar kelas 12 tentu berharap kalian baik-baik saja dan tentu semakin semangat karena kedepannya kita tidak tahu akan menggunakan apa, seperti apa gitu kan ya. Apakah masih UTBK atau dengan skolastik atau berubah, nggak tahu ini seperti apa gitu ya. Nah, kalian sudah di bimbel juga dan bimbelnya itu adalah cuma 3 pelajaran gitu ya. Nah, ekonomi, sosiologi, geografi yang merupakan materi pelajaran peminatan di IPS dan peminatan di IPA tidak dipelajari gitu ya. Nah, bukan berarti kemudian kita belajarnya juga santai-santai aja gitu. Tugas yang kami berikan itu adalah penunjang atau pendukung dari materi yang sedang disampaikan. Ulangan harian atau penilaian harian itu adalah pengukur kalian. Nah, kami berharap kalian mengerjakannya dengan jujur gitu ya. Dengan jujur. Kalau emang nggak boleh pakai kalkulator, ya udah nggak usah pakai kalkulator. Kerjakan sendiri masing-masing. Dan berusahalah untuk on time atau mengerjakan di saat yang ditentukan. Dan berusahalah untuk tidak susulan gitu ya, tidak susulan. Supaya kalau tidak ada susulan kan pertemuan berikutnya kami bisa langsung membahas atau kita berdiskusi. Kemudian untuk remedial, ya segera saja remedial. Setiap dikasih kesempatan, dimanfaatkan dengan baik. Mungkin kalau kita sama-sama rasakan, kita tidak berasa loh sekarang kamu udah hampir 1 tahun ya, udah hampir 1 tahun dengan PJJ gitu ya. Maksudnya udah ya bukan 1 tahun ya 3, nah iyalah hampir 1 tahun ya. Artinya tidak terasa waktu, ternyata kamu berada di kelas 12 itu sudah berapa? Udah 3 bulan ya? Benar nggak sih? Agustus September ya. Ya, 3 bulan sekarang itu nggak berasa loh. Kalian tuh kelas 12 sekarang itu udah berjalan 3 bulan ya kan. Nah, semua pelajaran biar materi supaya nanti setelah ini kalian maksudnya siap apapun itu. Mau ada UN kek, mau namanya apa kek gitu ya, siap selalu. Nah, itu yang diharapkan oleh sekolah gitu ya dengan melihat hasil penilaian kalian kemarin, nilai yang diserahkan pertengahan kemarin. Kalau nilainya bagus-bagus jangan terlena juga gitu. Kaliannya lah yang tahu nilai itu kalian dapatkannya hasil usaha sendiri atau nilai yang kalian peroleh itu kerjasama, walau namanya Allah yang tahu karena kami tidak akan memusingkan hal itu lagi gitu ya Bu Har ya. Kita udah nggak memusingkan apakah itu hasil kerjasama, apakah itu ada dasar kejujuran atau tidak, tidak. Disinilah maksudnya disinilah kita diuji oleh Allah ya. Kita tuh sebenarnya orang yang jujur apa enggak sih gitu. Yang paling berat dalam hidup itu adalah jujur pada diri sendiri. Nah, gitu ya. Itu yang paling berat itu adalah jujur pada diri sendiri. Nah, silakan kalian yang tahu, kalian yang mengukur. Karena nanti ini akan banyak ujian-ujian kejujuran berikutnya yang akan kalian alami. Waktu itu Ibu hari apa ya Ibu ikut pelatihan tuh kata dia begini, kalau kita memaksakan nih, kita berlaku curang, cheating namanya. Kalau kita berlaku curang ketika kita tes masuk perguruan tinggi gitu, kemudian kita diterima. Nah, itu kata dia, itu jangan kalian lakukan itu, kata dia gitu. Kenapa? Karena kalau dilakukan bisa jadi kalian dapat jurusan tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi itu tidak bakat kalian di situ gitu loh. Jadi sayang banget kalau berlaku curang. Nah, itu yang disampaikan. Jadi sama perguruan tinggi pun mencari cara bagaimana kalian tidak bisa mencontek atau melakukan sesuatu itu dengan tidak kejujuran gitu ya. Itu mereka juga udah biarin aja nanti akan kelihatan kok. Nah, itu prinsipnya tuh udah seperti itu. Karena memang sudah tidak bisa dipantau. Jadi berharap semuanya, semua pihak itu berharap adalah kalian jujur pada diri sendiri. Lakukanlah itu karena kalian jujur. Jadi kalian tidak mencontek atau tidak melihat atau tidak meniru atau tidak menyalin. Nah, itu karena kalian tahu bahwa aku harus jujur pada diriku sendiri ya. Kalau orang yang jujur pada diri ketika dia melakukan kecurangan, maka dia akan terbebani. Nah, jangan siksa diri kalian dengan rasa tidak nyaman itu gitu ya. Biasanya kalau udah 1 kali muncul kebohongan-kebohongan berikutnya, nah ini bahaya ya kan. Nah, itu yang paling ditakutkan sebenarnya gitu ya. Ngeles itu kan kalau ngeles itu kan termasuk mengalihkan perhatian atau
memberikan alasan yang seharusnya tidak seperti itu. Alasan itu bisa saja benar-benar alasan atau alasan yang dibuat-buat. Artinya sebenarnya itu tidak urgent banget. Nah, seperti itu ya. Nah, silahkan. Itu yang kemarin tuh pasti apa ya, ada webinar tentang perbedaan AKM, UTBK, UN gitu ya. Jadi orang atas pun mereka juga saling berdebat tentang tes-tes ini, asesmen-asesmen itu seperti apa sih yang idealnya. Mereka juga masih mencari-cari. Kalau ini berarti begini, kalau ini berarti begini. Nah, itu yang terjadi. Baik ya, itu pengantar dari Bu Ifat ya, karena memang kalian baru habis bagi rapot dan pertemuan itu kita nggak ada Senin pagi seperti Bu Hartanya tadi atau bilang tadi, memang tidak ada. Jadi kalian itu kosong di jam pagi tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tuh kan selesai gitu kan, beres gitu. Kalau 1 jam itu kan nggak enak, gantung banget gitu loh, tanggung banget mau bobok lagi ya kan, bener nggak? Tapi kalau jam 7 mulai kalian udah bangun, ya udah tinggal siap mau belajar gitu. Baik ya, nih kita sudah terkumpul 25 orang. Untuk latihan itu PR kemarin sudah dikerjakan. Ibu minta ya kita membahasnya dengan melihat nge-share aja satu. Sebenarnya gampang aja kalau mau cepet, ya kan? Ada yang mau ditanya? Nah, kan gitu doang ya, nggak ada selesai gitu kan, tapi nggak begitu. Silakan ditayangkan, nanti yang lain berkomentar karena habis ini kita akan ulangan dan sudah tersedia soalnya. Soalnya tidak banyak karena kami juga kesulitan mencari soal, tapi itu adanya kerjakan dengan baik. Kalau bisa ya jangan remedial, kan gitu harapannya. Baik, yuk silahkan yang tayang, siapa yang mau tayang? Silahkan ya, dengan sukarela tanpa harus ditunjuk. Udah dewasa. Udah kelas 12, sudah mandiri harusnya. Yuk silakan ya. Jadi ini ada pertanyaan dari orang tua siswa, salah satu siswa waktu bagi rapot kemarin, mungkin ada yang dengar juga, bahwa kemungkinan untuk anak IC itu lebih mandiri daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, itu kalian harus bersyukur ya, dengan kondisi kita seperti ini, kalian itu dinilai lebih mandiri. Nah, jadi kalian tuh ketika terjun ke perguruan tinggi, dapat perguruan tinggi yang kalian mau dengan jurusan yang kalian suka, biasanya itu kalian lebih survive. Nah, cuman ada satu kelemahannya yang dinilai oleh orang ITB ya, ITB menilai kelemahannya itu kalian ibu dan ibu sendiri juga melihat seperti itu karena ibu juga punya anak ya yang dari boarding juga. Kelemahannya itu adalah ketergantungan pada orang lain sangat tinggi. Jadi harus diingetin, gitu loh. Dia mandiri tapi tetap di colek-colek dikit. Nah ini jangan sampai terjadi. Tapi untung aja kalian di rumah sih. Jadi orang tua kalian yang cara orang tua kalian lah yang masuk. Kalau di C kan enggak, Bapak Ibu guru karena tanggung jawabnya berbeda. Jadi ayo bangun sampai dijemput-jemput gitu kan. Kalau sama orang tua kan kalian berani bantah. Nggak mau mah, kamu bodoh gitu misalnya gitu kan. Hai, Gilang, tolong dong. Ya mantar. Nggak jalan, nggak apa-apa. Kalau ibu guru marah, ya kan? Nah, gitu ya. Baik, silahkan yang mau tayang. Cepet ya, karena kita sebentar lagi kita bisa mulai. Bu Har, kita ini ya Bu Har ya. Sebenarnya kita tuh sulit untuk mengatur jadwal di CBT. BT itu nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi akhirnya makanya kita 2 jam karena nggak bisa setengah-setengah. Jadi akhirnya ya udah 2 jam gitu, walaupun waktu yang terpakai cuma 1,5 jam. Ya, siapa yang mau tayang? Saya, Bu. Lagi, Ibu udah tahu kamu tadi kalau nggak Agni, kalau nggak si Kak Agni, kalau nggak si Husni, kalau nggak si apa? Satu lagi tuh yang rajin Alvan. Lain dong, gantian. Sorry Agni, kamu udah terlalu sering. Ya, Bu, Biar nggak temenmu apa-apa, Bu. yang lain gitu. Nggak apa-apa, Ibu seneng kok sebenarnya dengan kamu begitu. Tapi temenmu ini yang bergantung ke kamu nanti, kasihan mereka. Yuk silakan. Yuk silakan Nadia. Alia nih, nge-lag dulu. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Oke. Ini nih. Ya, kamu mencoba seperti Bu Ifat dan Bu Har sering mandu. Nah, sekarang kita tingkatkan kamu yang mandu temenmu. Silakan. Oke, Nadia udah share. Siapa yang mau menjelaskan? Ganti. Yuk, kalau Bu Ifat sama Bu Har mau udah jago lah dikit doang. Semalam bedanya sama kalian. Yuk, silakan. Ini jadi jurnal penutupnya. Nah, terus kan jurnal penutup itu kan yang ditutup ada 4 akun kan. Akun pendapatan, akun beban, terus akun ikhtisar laba rugi sama akun prive. Nah, kalau pendapatan itu ini contohnya. Berarti kan yang di Gading Tur itu kan pendapatannya ada 2, pendapatan jasa sama sewa. Terus ditambahin itu dijadikan debit soalnya sebelumnya di Nadia, gedein dikit dong. Di zoom dikit itunya. Oh ya. Nah, jadi ini kan terus
di ikhtisar laba ruginya jadi kredit, terus keterangannya menutup akun pendapatan. Nah, kalau akun beban, akun ikhtisar laba ruginya dijadiin debit. Terus akun beban yang awalnya debit berubah jadi kredit. Nah, ini beban-bebannya. Terus bebannya ini ditambahin, ntar hasilnya jadi debit dari ikhtisar laba rugi. Keterangannya menutup akun beban. Terus yang ketiga ada akun ikhtisar laba rugi. Nah, kan ini dia berarti laba ya. Berarti modalnya dikredit. Jadi modalnya awalnya 31 yang labanya itu modal akhirnya itu 31 kan. Terus ikhtisar laba ruginya juga jadi dari segini gitu kan di debit. Keterangannya menutup akun ikhtisar laba rugi. Terus yang terakhir menutup akun Prive. Nah, itu Prive-nya jadi di kredit, yang awalnya debit jadi kredit, terus modalnya jadi debit. Udah deh. Ya, silakan yang mau menanggapi menanggapi atau mengkritisi apa yang disampaikan oleh Nadia. Dari kalau menyimak tadi kata-kata dari Nadia tadi, nah mungkin ada yang perlu dikomentari atau dikritisi. Silahkan. Kalau nggak ada berarti tadi tidak menyimak. Jurnal penutup ini butuh halaman nggak sih di itunya atau enggak? Ya, kalau jurnal harusnya pakai halaman. Ya, pakai halaman. Karena jurnal itu sebenarnya jurnal penutup kayak namanya apa juga itu sebenarnya berada di jurnal umum. Makanya kalau kamu lihat di buku-buku tertentu ada juga yang menulisnya dari JU. Cuman dia nanti keterangannya adalah menutup apa gitu ya. Jadi ayat jurnalnya tuh seperti itu ya. Pakai halaman boleh. Yang penting tadi yang disampaikan oleh Nadia tadi ada yang menurut Bu Ifat perlu di itu, dan itu sangat ini ya, sangat sedikit fatal kata-kata itu gitu. Yang ini ya, Bu. Mana? Ini modalnya, bukan modal akhir apa ya ini? Aduh, lupa deh. Ya, dicermati lagi. Itu tuh dari enggak, ini tuh dari laporan laba rugi. Itu jumlah laba atau rugi atau jumlah modal akhir? Coba. Ini jumlah laba. Jumlah laba. Kalau modal akhirnya berapa, Nadia? Modal akhirnya Coba buka laporan keuanganmu. Nah, coba buka laporan keuangan. Berapa modal akhirnya? Ini 174 ini bukan ya, Bu? Bukan. Modal akhir Oh, mana? ini nih 125. Oh, coba lihat di laporan neracamu di mana? Ini. Berapa jumlahnya di neracamu? Neracamu sebelah atas. Bukan. Maksudnya di laporan keuangan neraca di atas. Sama kan? Tuh yang kelihatan. Nah, sama ya? Iya, Bu. Nih. Jadi yang tadi berarti angka dari mana? Dari ini laba rugi. Balik lagi ke jurnal penutup. Buka lagi. Ya, lihat. Oh, nih. Buka lagi jurnal penutupnya. Nah, jadi tadi Nadia menyampaikan ini adalah modal akhir ya. Makanya tuh berarti yang lain nggak nyimak. Nadia sendiri yang benerin coba. Padahal Ibu minta pendapat dari temennya. Oke, ya jadi kita lihat bahwa untuk menutup ikhtisar laba rugi itu adalah memasukkan laba ke dalam modal. Jadi kalau dia berlaba berarti modalnya di kredit, karena dia menambah modal sifatnya. Kalau dia rugi berarti modalnya di debit karena dia mengurangi modal ya. Yang lainnya. Ada lagi yang berkomentar tentang ini? Ada? Kalau tidak, jurnal pembalik. Buka Nadia biar temenmu yang jelasin. Silakan, apakah betul ini yang dibalik? Oh, udah dibahas. Bu, maaf tadi pengen mastiin. Apa tuh? Kalau laba berarti modalnya di kredit. Terus kalau rugi di debit. Berarti ikhtisar laba ruginya nyesuaiin gitu, Bu. Ya. Oke. Jadi sifatnya tuh kalau dia berlaba, kamu yang mudah untuk mengingatnya ya supaya kamu nggak pusing gitu. Lihat aja saldo normal masing-masing akun, ya kan? Kalau modal tuh saldo normalnya di mana, Pan? Ya, Bu. Saldo normalnya modal di mana? Modal di ini, di debit. Di debit, di kredit, modal. Jadi kalau modal bertambah? Kalau modalnya apa? Ditambah. Bertambah. Kalau modal bertambah di debit atau di kredit? Di modal bertambah di masih di kredit. Saya bingung, Bu. Tar. Kalau makanya Ibu tanya, modal itu saldo debit atau di kredit? Kalau modal di awal kan di kredit. Kalau modal bertambah awal, saldo normalnya modal itu debit atau di kredit? Di kredit.
saldo normal, nah dikredit. Jadi Iya, kalau modal bertambah berarti debit atau dikredit. kredit, Laba itu menambah modal atau mengurangi modal. menambah modal. Oh, berarti dikredit karena menambah modal. Gitu, Bu. Ya. Ya itu sebenarnya kalau diruntut lagi panjang nanti ya. Iya, Di iya. kenapa begini intinya gitu. Jadi kalau melihat sederhananya untuk memudahkan kamu mengingat, yang jelas itu menambah modal. Berarti modalnya di sebelah kredit. Kalau rugi berarti kurangi modal, berarti modalnya di debit. Itu untuk memudahkan aja. Nah, ini ada pertanyaan. Udah Van? Udah Van? Udah, Bu. Makasih, Baik, Bu. dan ini ada pertanyaan tadi ada komen dulu nih dari apa yang ditayangkan oleh Nadia tadi, katanya kok tanggalnya tanggal 31 Harusnya tanggal 2 ya, Bu? awal tahun awal Awal periode. tahun, awal periode. Oh iya, Januarinya udah bener ya Iya, salah tanggalnya. tanggalnya yang ini. Baik, ada yang lain yang perlu dikomentari tentang ini? Silakan ya Di total nggak? komentar. Perlu di total nggak? Kalau di total nggak apa-apa. Di total boleh. Sebenarnya ini jadi satu. Nah, ya kalau di total juga nggak apa-apa. Dan semuanya kan nanti akan diposting. Baik, supaya memudahkan nih. Nah, tiap kegiatan berakhir kita total aja ya. Kita total walaupun halamannya jurnalnya terpisah-pisah, jangan lupa cantumkan halaman karena ini akan diposting. Ketika diposting dia dimasukkan halamannya di kolom ref dan di kolom ref diisikan kemana dia dipindah bukukan. Itu ya prinsipnya. Yang penting kamu harus ingat bahwa setiap jurnal itu ada halaman, ya kan? Kemudian dia tentu akan diposting seperti yang disampaikan oleh Bu Har juga sebelumnya. Dia akan diposting, dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing, ya kan? Nah, kemudian di kolom refnya diisi bahwa dia sudah dipindah bukukan. Maka dengan adanya pemindah bukuan, nah saldo buku besarnya akan berubah. Makanya ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, ya. Kalau dengan jurnal pembalik, ketika jurnal pembalik ini diposting, maka akun-akun yang tadinya nggak ada atau muncul baru, ya akun real yang muncul baru karena ada penyesuaian, maka dia nilainya kembali 0 gitu ya, kembali 0. Nah, maka udah dari si tetap lagi kembali menggunakan akun-akun yang sebelumnya digunakan atau yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, kamu coba sudah mempostingnya ya karena kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Har bahwa untuk pemostingan ini kamu bisa lakukan sendiri dan tidak dibahas. Tapi kalian harus tahu prinsipnya seperti itu. Jadi nanti kalau di jurnal pembalik ini setelah dia diposting berarti kan beban gajinya dikredit kan, ya kan? Beban gajinya jadi dikredit dong, ya kan? Nah, ketika dilakukan pembayaran, nah baru dia akan menjadi 0, menjadi muncul lagi angka itu gitu. Oh, sorry ini utang gaji. Oh ya, karena dia pakai, jadi nggak ada lagi utang gaji ya. Nanti ketika dibayar dia akan menjadi 0 karena utang gaji pada periode itu sudah diperhitungkan pada periode sebelumnya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silakan ya, silakan kalau ada pertanyaan atau komen lagi sebelum kita akhiri aja ya Bu Har ya biar anak-anak siap belajar karena kita nggak masuk ke bahasan baru. Ya, bahasan baru kita nanti adalah kita masuk ke minggu depan berarti kita masuk ke akuntansi perusahaan dagang. Nah, berarti udah mulai baca-baca lagi. Apa itu perusahaan dagang, apa bedanya dengan perusahaan jasa. Baik, dari Bu Ifat rasanya itu aja kalau untuk pembahasan ya. Karena ini kan sifatnya hanya mengulas dari apa yang sudah disampaikan minggu lalu, latihan untuk menunjang apakah kamu memahami atau tidak. Nah, dari yang dikerjakan tadi siapa di antara kalian yang belum begitu mengerjakannya? Coba siapa yang belum seperti itu biar kita bahas. Atau kamu sudah, Bu, tadi aku mengerjakan seperti ini loh, Bu, ternyata aku salah paham. Ternyata harusnya seperti ini biar temanmu juga tahu kalau mereka juga melakukan. Yuk, silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ininya tanggalnya nggak bisa tanggal 1, Bu ya, kalau jurnal pembalik. Sebenarnya nah itu beda-beda ya. Tapi kan dia tanggal 1 itu tanggal merah. Jadi nggak bisa dijadiin awal periode. Amannya orang akan beraktivitas lagi tanggal 2 aja ya. Gitu aja. Boleh kamu baca lagi sumber lain untuk saat itu. Karena kan tanggal 1 tanggal merah. Biasanya orang kan di hari kerja. Iya, Bu. Baik, kasih, Bu. Oke. Ya.
Kalau misalnya bulannya bulan lain kan gini, Adlan, ada orang periodenya tuh per bulan gitu kan ya. Ada yang kalau perusahaan kecil, itu kan kebijakan pokoknya jurnal pembalik kalau di orang itu memutuskan melakukan atau membuat jurnal pembalik itu di awal tapi tentu tanggal 1 Januari itu Allah ya kalender manapun dia merah ya, makanya ada yang tanggal 2 kayaknya seperti itu. Kalau dibuat tanggal 1 juga orang libur juga kali ya. Ya Adran ya gitu aja sementara. Kalau mau tanggal 1 juga tergantung kebijakan perusahaannya seperti apa. Oke, silakan. Agni ada kumis. Hihi, itu beneran atau dibuat-buat sih? Filter, Bu. Ya baik silakan. Nggak ada, berarti sama Bu, semua, udah bener semua, ya. Mau nanya, saya pernah lihat ada yang di jurnal penutupnya itu ada yang beban dulu. Itu gimana, Bu? Nggak apa-apa? Kan prinsipnya jangan salah aja. Kalau kamu bebannya di debat, terus kemudian ikhtisar laba ruginya di kredit, berarti salah konsepnya kan. Oh, oke. Ya, itu urutan karena orang membiasakan diri. Nah, itu kan secara normalnya orang tentu pendapatan dulu lah. Nah, tapi bisa aja orang berpikir beban dulu. Kamu lihat di buku di itu ya sumber-sumber lain ya. Iya, Bu. Saya lihat di Zenius. Nah, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan faktor kebiasaan aja. Si pembahas soalnya maksudnya. Kalau di perusahaan pada prinsipnya yang penting konsepnya benar gitu. Ya orang kan normalnya orang standarnya kayak gini. Kenapa utang duluan gitu? Kalau ada apa-apa kenapa utang dulu? Karena utang adalah kewajiban pada orang lain gitu. Jadi apa namanya nih? Nah sebenarnya kalau dia perusahaan dengan perusahaan yang masih nggak banyak. Kalau perusahaan jasa nih laba ruginya itu tergambarkan di selisih antara pendapatan dan beban, ya kan? Benar nggak? Ya, coba lihat jumlahnya pendapatan dikurang beban kan itu selisihnya. Jadi nggak harus lihat yang lain. Kalau ternyata itu salah berarti kalian ada akun yang belum kalian masukkan gitu. Ya. Beda nanti kalau perusahaan jasa memang harus ada hal lain yang dilihat. Oke, ada lagi? Udah Agni? Udah, Bu, makasih, Bu. Agni udah? Udah. Silakan yang lain. Oke, silakan. Nggak ada? Ya, dari Bu Ipat itu Bu Har mungkin Bu Har ada yang mau ditambahin? Baik, makasih Bu Ipat. Nyambung ke tadi pertanyaannya Adlan, kalau kita periode akuntansinya 1 tahun, berarti kan awal periode akuntansi berikutnya tahun berikutnya. Berarti kalau 1 tahun kan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, berarti awal periode akuntansi berikutnya adalah 1 Januari. Namun karena 1 Januari secara universal adalah hari libur, maka jurnal pembalik dimulainya pada tanggal 2 Januari. Kemudian kalau misalkan periode akuntansinya 1 bulan, bagaimana Bu? Gitu. Kan biasanya perusahaan atau manajemen dalam rangka untuk evaluasi kinerjanya dia membuat membuat periode akuntansi atau membuat laporan keuangannya per bulan atau mungkin per 3 bulan atau mungkin per 6 bulan, maka tergantung dari periodiknya tadi. Kalau periodiknya 1 bulan, berarti kalau 1 bulan misalkan periode akuntansinya Januari berarti sampai 1 Januari sampai 31 Januari. Berarti awal periode akuntansinya adalah 1 Februari. Nah, kalau 1 Februari jatuh hari libur, berarti mulai periode akuntansi untuk bulan berikutnya adalah tanggal 2 Februari. Tapi kalau tanggal 1 Februarinya bukan hari libur, berarti mulai dibuatnya adalah tanggal 1 Februari. Demikian pula kalau periode akuntansinya, jadi biasanya itu dikatakan sebagai laporan keuangan sementara gitu. Oke, jadi kalau 3 bulan berarti mulai periode akuntansi berikutnya adalah 1 April. Tadi kalau 1 April nggak libur berarti membuat jurnal pembaliknya adalah 1 April. Ini mungkin untuk melengkapi ya dari jawaban dari Bu Ipat terkait dengan awal periode akuntansi pada saat kita akan membuat jurnal pembalik. Menambahkan lagi, tadi sudah disinggung Bu Ipat sebetulnya, kalau kita lihat, sebetulnya kan pada saat kita membuat jurnal penutup, itu kan muncul akun baru berupa ikhtisar laba rugi. Jadi karakteristik dari akun ikhtisar laba rugi untuk perusahaan jasa, dia muncul di akhir periode akuntansi, kemudian dia juga
berakhir atau tidak dinolkan lagi di akhir periode akuntansi. Artinya sebetulnya ikhtisar laba rugi itu sebetulnya adalah laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan itu sendiri. Jadi pada saat dia menutup pendapatan, dia muncul di sebelah kredit. Oke, pada saat menutup beban-beban, dia muncul di sebelah debit. Nah, disitulah dia harus ditutup akun ikhtisar laba rugi ini karena dia juga termasuk akun sementara. Nah, ikhtisar laba rugi itu juga sebetulnya kalau akan berarti kan selisih antara total pendapatan dengan total beban. Maka, ini perusahaan mengalami laba, ini mengalami rugi. Jadi kalau ikhtisar laba ruginya banyak di sebelah debit, berarti perusahaan mengalami antara debit dan kredit di jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Kalau ikhtisar laba ruginya lebih gede di debit, berarti perusahaan itu mengalami untung apa rugi? Tadi Empul bilang rugi. Untung bukan? Untung apa rugi? Kalau jumlah akun ikhtisar laba rugi lebih besar yang di sebelah debit dibandingkan yang di sebelah kredit, itu menunjukkan perusahaan itu laba atau rugi. Rugi. Kenapa rugi, Lim? Karena kayak misalkan yang gimana ya? Misalkan yang pendapatan nih Bu, pendapatan kan itu udah normalnya di kredit. Kalau misalkan gedenya di kredit, ya berarti kan untung kan. Nah kalau yang beban kan normalnya di debit. Berarti kan kalau yang di debit lebih gede, ya berarti rugi. Gitu kan Bu? Karena kan ikhtisar laba. Ini pernyataan apa pertanyaan, Lim? Pernyataan Bu, pernyataan ya. Intonasinya intonasi pernyataan ya, bukan pertanyaan. Bagaimana komentarnya Husni? Atau mungkin Empul tadi yang sempat menjawab, Empul? Ragu. Kan tadi kamu sempat bilang rugi, terus kemudian Iya, ragu. Alim bilang, ragu. Ragu. Coba dilihat datanya. Pada saat ikhtisar laba rugi muncul di sebelah debit, itu menutup akun apa? Pada saat akun ikhtisar laba rugi muncul di sebelah kredit, pada saat menutup akun apa saja. Dilihat data, dari situ nanti akan kita bisa menuju sebuah kesimpulan. Dibuka semuanya. Jurnal penutup. Tadi udah dimulai dari Alim. Ya, sebentar aja ngelihatnya. Kamu tuh menyimpulkan dia berlaba atau rugi itu dari mana? Kan itu kan berbasis data. Nah, datanya, kan tadi Bu Har bilang kalau di debit itu ikhtisar lebih besar di debit itu rugi atau untung. Nah, dijawab rugi. Kenapa rugi? Kan gitu. Berbasis data dong. Nah, kenapa rugi? Atau kalau yang bilang untung, kenapa untung? Berbasis data. Biasakan berbasis data. Ini nanti ke AKM itu begitu modelnya. Yuk silakan. Nadia, itu lagi share screen lagi Nadia. Nah ya silakan tuh dilihat digedein terus diturunin yang dua di atas yang ada muncul ikhtisar laba ruginya Nadia. Maksudnya turunin itunya. Ya. Lagi naikin. Nggak usah judulnya nggak usah. Judulnya. Nah sip ya silakan. Iya. Nah, silakan ambil kesimpulannya. Berulang pertanyaan Bu Har. Kalau misalkan akun ikhtisar labanya ikhtisar laba ruginya di sebelah lebih besar di sebelah debit, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu laba atau rugi. Atau kita basic data nih, basic data ya. Sebenarnya tadi kan buat supaya balik aja gitu, basic data dulu. Ini akun ikhtisar laba rugi yang di sebelah kredit dan di sebelah debit pada saat menutup akun pendapatan dan menutup akun beban-beban gedean mana? Berarti kalau kalau sesuai data dulu, gede mana? Besaran pendapatan. Besar pada saat menutup pendapatan. Berapa selisihnya? Yang di bawah 31 juta sekian. Itu menunjukkan perusahaan mengalami laba. Kalau tadi Buar menyampaikan bagaimana kalau misalkan akun ikhtisar lugirabanya lebih gede di debit daripada di kredit? Rugi. Berarti rugi, Bu. Rugi ya. Kenapa ruginya itu tadi? Kenapa gitu? Kenapa? Coba sekarang dijawab pakai kalimat. Nah, itu.
Karena kan bisa nih data seperti ini, tapi pertanyaannya tuh bukan terkait ini kan. Ayo, kenapa? Jawab. Karena kalau yang ikhtisar laba rugi, kalau di bagian debit itu pada saat kalau misalkan si ikhtisar laba ruginya menutup akun beban. Jadi kalau misalkan ikhtisar laba ruginya paling besar di debit daripada di kredit, karena kalau yang di kredit itu untuk pendapatan berarti lebih banyak bebannya, berarti rugi. Gimana, Pul? Ya Bu, benar Bu. Tadi saya baru sadar setelah diulang pertanyaannya. Oh gitu. Tadi sebenarnya si Alim sudah betul ya menyampaikannya, argumennya, cuman dia intonasinya aja, dia intonasi pertanyaan bukan pernyataan. Sehingga karena akun ikhtisar laba rugi ini adalah akun sementara, maka dia harus ditutup juga. Kalau gede di debit, berarti di jurnal penutup untuk akun ikhtisar rugi labanya itu di sebelah mana? Kalau gede di debit, di kredit. Oke, di kredit. Terus pasangannya apa? Pasangannya apa? Modal. Kenapa modal? Oke, begitu ya. Alurnya, logikanya seperti itu. Jadi Ibu ini hanya untuk mengingatkan kalian kembali poin-poin penting terkait dengan jurnal penutup. Oke, boleh ditutup, tolong ditutup share screen-nya. Itu ya yang perlu diperhatikan terkait dengan jurnal penutup. Jadi kalau tadi Bu kok beban dulu sudah jawab dengan tepat oleh Bu Ipat, nggak harus pendapatan dulu, boleh beban, nggak masalah. Yang penting jangan sampai hanya menutup beban saja, tidak menutup akun pendapatan. Itu yang tidak benar. Jadi mau dibalik nggak apa-apa. Bu menutup akun privé dulu, nggak apa-apa karena datanya ada. Bu mau menutup akun ikhtisar laba rugi dulu, nggak bisa. Kenapa? Karena akun ikhtisar laba ruginya kan belum muncul. Jadi dia muncul pada saat dia menutup akun-akun pendapatan dan muncul pada saat akun-akun beban. Oke, jadi kalau menutup akun ikhtisarnya atau laba rugi tadi, ya berarti setelah menutup akun pendapatan dan menutup akun beban. Itu yang menjadi poin penting dari pertanyaan Pul tadi ya, Pul ya. Oke, yang keempat. Oke, ini yang perlu Buar sampaikan. Buar merasa penting untuk menyampaikan. Happy birthday Bu Iva. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga tambah sukses. Makasih Bu Han. Aduh. Sukses juga baik. Ini kalau dibilang ulang tahun nih suka ini nih. Amin amin ya Bisa umur yang berkah ya Bu Ifat. Amin amin. Ya Allah, udah tua banget. Aduh, Bu Ifat kalau diucapin orang nih suka sedih, suka terharu gitu, mengingat berapa lagi ya sisanya gitu. Doain ya Bu Ifat sehat, sama Bu Har juga kami sepantaran. Ya doakan kami semua sehat ya, Bapak Ibu guru kalian gitu. Kenapa? Karena kami itu sebenarnya usia kami mungkin banyak yang lebih tua dari ibu kalian ya. Kalau guru IC itu yang awal-awal ya, maksudnya yang beberapa itu memang di atas. Jadi dengan kondisi seperti ini ya Bu Har ya sama Bu Har juga gitu ya. Doakan kami supaya kami tetap sehat, supaya kami dampingin kalian gitu ya sampai di akhir kami pensiun nanti dan masih bisa ngelihat kalian menikah, kami masih sempat lihat cucu kami dari kalian semua. Doain aja ya supaya kami sehat. Bu, nikah apaan sih? Nggak lama itu. Buktinya ada loh, baru tamat terus dia nikah. Kami udah punya cucu dari dia udah gede cucunya gitu ya. Jadi semuanya itu udah skenario Allah ya. Jadi Bu Ifat begitu. Bu Ifat mohon beneran ya doa untuk ibu-ibu bapak kalian yang sepantaran nama Bu Ifat atau yang lebih di atas Bu Ifat gitu ya. Karena kami sebenarnya sama-sama berjuang juga supaya kami tetap sehat dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya udah banyak yang dirasa ya. Bu Har itu juga tidak sehat-sehat betul ya. Sebenarnya Bu Har juga ada sedikit bermasalah dengan kesehatannya gitu ya. Jadi karena mungkin Bu Har kelamaan di rumah ini, jadi tangannya sakit. Sekarang sedang fisioterapi ya Bu Har? Iya, sedang diterapi tangan Bu Har. Karena Bu Har di rumah asik begini, tangan kanannya megang mouse terus ya. Enggak, Bu Har enggak pegang mouse. Bu Har selalu pakai ini. Nah, Bu Ifat kalau Bu Ifat enggak mau, Bu Ifat pakai mouse.
Kenapa Bu Iwat pakai mouse? Bu Iwat merasakan ketika Bu Iwat harus pegang apa nih yang di laptop itu, Bu Iwat merasa capek. Dan kalau mouse Bu Iwat udah nggak enak, Bu Iwat ganti yang baru. Kenapa? Ternyata pegal sekali kalau kita menggunakan mouse yang mouse-nya itu tidak lancar gitu loh. Nah, ternyata berefek sebenarnya, berefek terhadap tangan kita juga gitu ya. Bu Iva karena pernah merasakan seperti yang Bu Har rasakan sakit gitu ya. Nah ternyata enggak Bu Har aja, ada beberapa yang lain juga mengalami yang sama. Nah kalian juga, kalian yang masih muda, jangan juga sampai nanti mengalami, kan yang dibahas di banyak juga dibahas di medsos, bahwa ketika kita main HP tidur, ketika kita apa namanya mengerjakan itu dengan tangan yang sebelah aja yang berfungsi, nah itu berefek ya. Efeknya nggak saat ini karena kalian masih muda, tapi berefek akan beberapa waktu kemudian. Baik ya. Nah untuk materi jurnal penutup sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Har minggu lalu. Seperti apa yang kita lakukan, kamu sudah mengerjakan latihan, yang kita akan lakukan hari ini adalah yang tadi itu meluruskan atau mencocokkan apa yang kamu kerjakan sesuai nggak sih dengan apa yang sudah disampaikan minggu lalu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab, rasanya cukup. Ada lagi Bu Har? Kalau kita tutup aja ya Bu Har ya. Oke, wah mungkin untuk persiapan minggu depan silahkan baca karena ini kan sudah habis ya untuk materi Habis. siklus akuntansi perusahaan jasa. Berarti mulai minggu depan kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi tolong sebelum mulai pembelajaran ekonomi baca dulu ya materi terkait dengan karakteristik perusahaan dagang. Itu aja Bu Ipat ya. Ini Bu Ipat sudah ingatkan juga bahwa selesai sudah perusahaan jasa. Nah, minggu depan kita lihat apa sih kerennya perusahaan dagang atau apa sih bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa ya. Kita tetap bermain-main dengan akuntansi, suka tidak suka kalian harus bermain dengan akuntansi ya, dan seru-seru aja, asik-asik aja. Ternyata dengan waktu kita juga dengan walaupun belajarnya pakai online, ternyata bisa juga dibuat asik-asik saja gitu ya. Mau asik sendiri, mau asik bareng-bareng, terserah gitu ya, suka-suka lah. Yang penting pembelajaran berjalan dengan baik ya. Baik, Ibu nyapa Naufal dulu sebentar ya. Naufal, boleh nggak dinyalain? Oh iya Bu Har, kita foto ya Bu Har, yuk kita Boleh, foto. ayo. Kita foto dulu. Ini ada yang chat ya tadi, kata Fatur, saya lupa Bu, nambahin utang bunga sih Bu di balik ya. Udah ditambahin kan Fatur ya? Udah. Oh iya, nanti nggak apa-apa. Nanti kan dicek. Artinya dengan seperti ini kamu sudah tahu apa kamu yang masih keliru gitu ya. Ya, mudah-mudahan pemahamannya makin mantep. Ya, terlepas ada UN atau tidak ada UN, mau masuk jurusan akuntansi di kuliah atau tidak, mau masuk ekonomi atau tidak, pengetahuan ini perlu diketahui. Sebagai anak atau sebagai anak IPS, tentu berpikirnya bukan lagi sebagai pencari kerja, tapi pencipta lapangan kerja, pemberi pekerjaan pada orang lain. Sebagai pemberi pekerjaan, jangan cuma jadi mimpin doang tanpa tahu hal-hal lain. Jadi kamu harus ngerti juga pembukuan. Anggap itu basic, pelajari aja dengan baik. Ini hanya pengantar dasar 1 ya. Jadi belum akuntansi yang sesungguhnya, ini baru dasar ya. Gitu. Baik ya, kita coba dulu. Silakan, mana nih? Ibu pengen tahu Naufal dulu. Naufal, mana kamu? Ini Naufal, nyalain dong videonya. Akmal, Prasendiria, Inaya, Fatur. Fatur bisa nyalain video kah? Atau enggak bisa? Arif, bisa Farhan, Fatur nggak bisa ya? Rois. Nih, Fatur terkendala nggak bisa Bu Har. Fatur nggak bisa. Baik ya, kita foto nih halaman 1. Nah, Arif, agak terang nak cahayanya, tolong. Oke. Pipat cahayanya hilang, udah. Oke, senyum yang termanis. Ntar dulu, Bu Har. Arif nggak buka layar. Tasya nggak kelihatan itu, Tasya. Muka kamu mana, nak? Gelap tuh, wajahnya nggak kelihatan. Boleh diterangin cahaya ke wajah, iya. Jangan cuma sedikit dong, kelihatan dahi doang itu. Oke, agak tengah itu mah di kanan doang. Ayo, Tasya, agak nongol lagi nih kayak buat tuh nongol mukanya kelihatan. Alia nggak bisa. Alia nggak bisa. Ke kirian itu. Ya, naik lagi. Naik lagi kepalanya agar kelihatan. Alia ada nggak Alia? Alia di halaman 2.
aku. Enggak, karena dia ini, ya di halaman 2 nih, karena dia tadi nge-lag, jangan-jangan nggak ada. Alia, adakah kamu di sini? Alia, adakah kamu di ruangan ini? Nge-lag lagi apa? Nggak ada, Alia. Oke, baik ya. Ya, dah. Nah, Tasya tinggi lagi. Gitu fotonya. Di mana Wid? Udah ya Bu Hari ya? Aturan tangannya nggak usah Halaman 2 dilihatin dia. gitu. Nah, ayo sudah. 1, 2, 3. Halaman 2. Oke, Alia aja ya. Aja gelap muka kamu, nak. Tasya juga masih gelap. Novel Hasan agak gelap. Ibu, emang saya kameranya gini, Bu. Oh gitu. Kameranya emang kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Udah Saya ya. ngingetin nanti kalau ulangan tidak ada alat bantu ya. Mau pakai tidak diperkenankan pakai kalkulator, tidak diperkenankan pakai Excel. Tolong diingat itu, tulis hitungnya manual ya. Itu aja mengingatkan. Oke. Heboh kami doang, kalian diem aja cuman cengar cengir. Bu Ifat aja berdua heboh sama Bu Hari itu mah udah biasa ya, dari di ruang guru juga sebelahan. Kalian mah cengar cengir, tapi mending lah ada respon gitu. Berarti jangan Bu Ifat, nyimak. Kalau kita nggak ngingetin nggak boleh pakai kalkulator, jangan pakai kalkulator ya. Ya, baik ya. Oke. Ganteng, cantik, soleh, solehah gitu. Amin. Ya. Selalu sehat. Jangan lupa pesan kami berdua, tetap bahagiakan orang tua dengan mengikuti pelajaran tanpa harus diteriak-teriakin, harus tanpa dicolek-colek, harus disenggol dulu, enggak. Mah, aku mau belajar ya, Mah. Tolong jangan ganggu aku dulu. Harusnya kalian berani begitu. Mah, aku mau pertemuan di kelas dulu. Aku kalau mama mau minta tolong nanti ya setelah aku belajar. Nah, ada juga soalnya izin, Bu, saya izin. Nah, ini dibahas di grup ya. Bu, saya izin karena saya sorry. Bu, saya live dulu ya karena mama saya minta tolong saya beli apa ke warung gitu. Nah, kita kan jadi bingung begitu. Bagaimana dong? Nggak ngebolehin ntar anak durhaka lagi, ya kan? Nah, jadi kalian bilang, Mah, aku mau tatap muka dengan guruku. Sementara jangan ganggu aku dulu ya, Mah. Gitu ya. Nah, orang tua seneng, kamu nggak diganggu. Tapi kalau kalian udah dipanggil, awat, diam aja. Awat. Diam aja terus keluar setelah selesai. Mama ngapain manggil-manggil aku lagi KBM. Nah, orang tua udah kesel duluan. Mendingan sebelumnya dikasih tahu dulu, ya kan? Biar orang tua ngerti bahwa kamu sedang dalam pembelajaran. Kayak Bu Ipa juga kadang-kadang teriak-teriak sama anak Bu Ipa. Adik, kenapa? Lagi. Oh, oke. Makanya sebelum itu bilang. Nah, sekarang dia bilang kalau dia mau pelajaran ya. Oke, Ibu nggak teriak-teriak. Soalnya kan kalau masuk suaranya kan dia malu juga. Ya kan? Kamu misalnya lagi belajar gini nih. Di rumah nggak ada yang nggak tahu nih mamamu. Terus tiba-tiba, Dan gimana sih? Kamar belum dibersihin nih, berantakan banget. Kedengeran sama temen. Enak nggak? Kan? Udah hilang dia Bu Har. udah pergi. Baik ya. Yuk kita sudahi semuanya. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Selamat belajar. Kita jam 9 teng masuk ya, karena kami akan memantau lewat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.